Boruto remaja dengan mata Dewa Jogan dan evolusi Rinnegan Tomoe ditemani sang guru legendaris Uchiha Sasuke yang bangkit dengan kekuatan Rikudo terkuat. Bersama, mereka akan menyelamatkan dunia shinobi dari kemusnahan dan kehancuran. Inilah Boruto Two Blue Vortex, cerita yang tak pernah diceritakan. Kebangkitan sang dewa Uchiha. Boruto Uzumaki berdiri tegak di tengah puing-puing markas tersembunyi Amado. Napasnya memburu, jubahnya robek di beberapa tempat. Pertarungan melawan dalang di balik semua kekacauan ini, Amado, yang ternyata menyimpan lebih dari sekedar teknologi kara, baru saja usai. Kemenangan terasa pahit, namun rasa puas membuncah. Boruto remaja ini, dengan usia yang masih belasan, telah tumbuh menjadi kekuatan yang menakutkan, sebuah anomali yang melampaui generasinya. Mata kirinya, Jogan yang misterius, bersinar biru pucat, perlahan meredup setelah memvisualisasikan jalur cakra tak terhitung dan menembus ilusi kompleks. Mata kanannya, sebuah hadiah yang didapatkan melalui pengorbanan dan pelatihan ekstrem, adalah Eternal Rinnegan 10 Tomoe yang berkilauan ungu, menampilkan 10 tanda koma yang berputar, simbol dari penguasaan dojutsu tertinggi, memberinya kekuatan manipulasi ruang dan waktu yang tak tertandingi. Di sampingnya, berdiri dua legenda hidup, ayahnya, Naruto Uzumaki, sang Hokage ketujuh, dengan aura Dewa Rikudo Ashura yang memancar, cakra Kyuubi yang berbalut energi alam yang tenang, dan gurunya, Sasuke Uchiha, yang memancarkan ketenangan seorang dewa, membawa warisan Dewa Rikudo Indra dengan mata Rinnegannya yang perkasa dan Mangekyou Sharingan yang tajam. Selesai sudah, ayah. Boruto berujar serak, menyeka darah dari sudut bibirnya. Naruto tersenyum bangga. Kerja bagus, Boruto. Kau benar-benar melampaui ekspektasi. Sasuke mengangguk setuju, namun pandangannya lurus, tertuju pada sesuatu di kejauhan. Jangan lengah, Boruto. Perasaan buruk ini... Tiba-tiba, langit di atas mereka yang gelap karena asap peperangan terbelah, bukan karena serangan biasa, melainkan karena distorsi murni dari realitas. Sebuah cakra yang gelap, padat, dan sangat kuno membanjiri area itu, membuat cakra Ashura milik Naruto dan cakra Indra milik Sasuke terasa seperti riak air dibandingkan ombak raksasa. Cakra ini mustahil. Naruto tersentap. Wujud Kyuubi 9 ekornya yang biasa terasa tercekik oleh energi ini. Dia bukan Otsutsuki, desis Sasuke. Mata Rinnegannya yang berputar liar mencoba menganalisis entitas yang baru muncul. Ini adalah cakra Uchiha Urni, tapi levelnya, ini cakra primordial. Dari retakan dimensi itu muncul sesosok dewa Uchiha kuno. Wujudnya diselimuti oleh kerangka raksasa Susanoo yang berwarna merah tua. Tingginya menjulang hingga menembus awan. Ukurannya jauh melampaui Susanoo manapun yang pernah ada, bahkan Susanoo sempurna milik Madara atau Sasuke. Dan kekuatannya melampaui gabungan monster para biju, sebuah manifestasi dewa penghancur yang nyata. Wajah Dewa Uchiha itu tersembunyi, namun matanya memancarkan cahaya yang mematikan. Dua wadah Rikudo, Indra dan Ashura, dan seorang anomali dengan dojutsu yang menarik. Kalian akan menjadi buah cakra terbaik untuk kebangkitan kembali klanku. Suara kuno menggema dengan otoritas kosmik, memecah kesunyian. Dalam sepersekian ketik, Dewa Uchiha itu menggerakkan Susanoo-nya. Tangan Susanoo raksasa itu bergerak dengan kecepatan yang menipu mata, menembus pertahanan maksimal Naruto dan Sasuke. Mereka berdua yang baru saja pulih dari pertarungan sengit, tidak punya waktu untuk bereaksi sepenuhnya. "Ayah, Guru Sasuke!" teriak Boruto. Naruto dan Sasuke ditangkap, dicengkeram oleh dua jari raksasa Susanoo. Kekuatan cengkeraman itu begitu besar sehingga bahkan mode cakra Rikudo Naruto dan lapisan cakra Susanoo Sasuke tidak mampu sepenuhnya membebaskan diri, terasa seperti dikunci oleh gravitasi sebuah planet. Dewa Uchiha kuno itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada Boruto. Mangekyou Rinnegan Sharingannya, sebuah evolusi yang tidak pernah dicapai siapapun, terungkap. Sebuah mata dengan pola spiral Rinnegan yang dikelilingi oleh pola Mangekyou Sharingan
yang menyerupai badai kosmik. Dengan tatapan dingin, ia melepaskan gelombang kekuatan dojutsu yang ditujukan langsung pada Boruto. "Mati, anomali kecil," katanya. Gelombang energi visual itu menghantam Boruto, tetapi energinya tidak menghancurkan secara fisik. Ia menyerang dojutsu secara langsung. Jogan Boruto berkedip panik, cahayanya meredup, kewalahan oleh kekuatan yang tak terlukiskan dari mata Dewa Uchiha tertinggi. Boruto menjerit kesakitan, terasa seperti matanya sedang dicabut dari akarnya. Kekuatan Mangekyo Rinnegan Sharingan ini memiliki efek melucuti, merusak, dan hampir menghilangkan dojutsu lawannya, mencabut eksistensi jogannya dari dimensi. Boruto merasakan kesadarannya mulai memudar, matanya menjadi hampa. "Ini akhirnya," pikir Boruto, pasrah. Tiba-tiba, di dalam kesadaran Boruto, suara familiar yang dingin dan sinis bergema. "Kau tidak bisa mati sekarang, bocah. Aku masih membutuhkan tubuhmu untuk tujuanku." Itu adalah Otsutsuki Momoshiki. Dalam wujud cakra Momoshiki yang terikat pada karma Boruto, ia mengambil keputusan drastis. Sebuah ledakan cakra berwarna peach mengelilingi tubuh Boruto. Momoshiki mengorbankan sebagian besar cakra yang tersimpan di dalam segel karmanya, menghabiskan energi yang ia butuhkan untuk kebangkitan penuh, hanya untuk menciptakan perlindungan instan. Cakra Momoshiki itu berbenturan dengan gelombang dojutsu Dewa Uchiha, menciptakan badai energi yang mengguncangkan realitas. Momoshiki dengan sisa kekuatannya menggunakan teknik ruang waktu Otsutsuki yang dilarang. "Jika aku tidak bisa membawanya, kau juga tidak bisa, Dewa Bodoh," teriak Momoshiki melalui tubuh Boruto. Saat Dewa Uchiha itu terkejut sesaat oleh intervensi tak terduga ini, Momoshiki berhasil menarik Boruto ke dalam dimensi Otsutsuki tepat sebelum serangan mematikan itu menghancurkannya, meninggalkan hanya kehampaan di tempat Boruto berdiri. Dewa Uchiha itu mendesis marah. "Lolos. Tak apa. Aku masih punya 2 hadiah dewa." Ia mengeratkan cengkramannya pada Naruto dan Sasuke, dan Susanoo raksasa itu mulai menghilang kembali ke dimensi asalnya, membawa Hokage dan gurunya sebagai sandara. Kedatangan Momoshiki dan penjelasan, Boruto terjatuh di permukaan bulan yang tandus dan berwarna ungu, dimensi paralel Ootsuki. Jogannya terasa sakit, namun cahaya birunya, meski lemah, masih ada. Di hadapannya, Momoshiki muncul dalam wujud cakra penuh, namun tampak lebih transparan dan lemah dari sebelumnya, seolah-olah ia baru saja melakukan upaya fisik yang luar biasa. "Kau, Momoshiki, kau menyelamatkanku?" tanya Boruto terkejut. Momoshiki mencibir, "Jangan senang dulu, Boruto. Aku melakukannya demi diriku sendiri. Tanpa tubuhmu, aku tidak bisa bereinkarnasi. Itu adalah pengorbanan yang mahal. Aku harus mengembalikan semua cakra yang aku gunakan sekarang." "Apa yang terjadi? Siapa dia?" Boruto bangkit, matanya dipenuhi kemarahan. Momoshiki menatap langit-langit dimensi itu. "Itu adalah Uchiha Kaguya," ujarnya, membuat Boruto tercengang. "Kaguya? Tapi klan Uchiha?" Momoshiki mendengus. "Bukan Kaguya yang kau kenal. Itu adalah Kaguya Otsutsuki yang asli, yang datang sebelum dia. Atau mungkin entitas dari dimensi yang sama dengan Kaguya yang kau kenal. Dia menggunakan nama Uchiha kuno untuk menyembunyikan identitasnya. Atau mungkin dia adalah nenek moyang klan Uchiha yang sebenarnya, dan Kaguya hanyalah cabangnya. Yang jelas, dia adalah dewa cakra yang kekuatannya jauh melampaui bahkan dewa yang kami kirim untuk membunuh Kaguya yang satu lagi. Dojutsunya, Mangekyo Rinnegan Sharingan, adalah penggabungan keahlian Sharingan dan Rinnegan ke tingkat dewa, sebuah mata yang bisa mengeliminasi dojutsu dari keberadaan. Kau beruntung, aku mengorbankan cakraku." Momoshiki berjalan mendekat, menatap Boruto dengan tatapan serius yang jarang ia tunjukkan. "Dengar baik-baik, Boruto. Kau sekarang tidak memiliki apa-apa selain kemarahan dan cakraku yang melemah di tubuhmu.
kau ingin menyelamatkan ayah dan gurumu dari Dewa Uchiha itu, kau harus menjadi lebih kuat dari siapapun yang pernah ada. Aku akan melakukannya. Geram Boruto, tinjunya terkepal. Bagus, jawab Momoshiki. Tapi kau harus berlatih di tempat yang tepat. Aku tidak bisa melatihmu di sini karena aku harus mengisi ulang cakraku selama berbulan-bulan. Aku akan mengirim kesadaranmu ke dimensi jiwa Uchiha. Dimensi jiwa Uchiha? Apa itu? Sebuah dimensi metafisik yang terbentuk dari agregasi jiwa-jiwa Uchiha terkuat diciptakan oleh Kaguya Ootsuki kuno itu sendiri untuk melatih penerusnya. Aku akan memanfaatkannya. Di sana, kau akan menemukan dua jiwa Uchiha yang paling legendaris. Mereka akan menjadi gurumu. Hanya mereka yang bisa mengajarimu cara menguasai sepenuhnya Rinnegan 10 Tomaimu dan melindungi Jauganmu dari segala serangan doujutsu.